ini sebenarnya masalahnya misunderstanding ya. Sebenarnya masalah yang awalnya itu masalah teman saya, temen DJ cowok saya. Cuman karena kami satu on duty di KTV, jadi saya terbawa-bawa. Karena saya pulang duluan, saya dikirain kong kali kong sama dia. Jadi si Vietnam itu kesel gitu. Jadi dia bilang sama pacarnya itu, dia kesel sama aku karena dia merasa kayak aku kong kali kong sama si DJ tersebut, DJ cowok tersebut. Nah jadi pada malam itu Koko itu datang lagi itu kan, dicas lah mereka dulu si Vietnam itu berempat. Terus ada temen-temennya itu kan yang cowok, teman-teman Koko itu yang cowok itu kan aku gak ada masalah, jadi dia panggil aku sempet nolak berapa kali. Aku bilang nanti, aku bilang kayak gitu, nanti baru aku ke situ. Nah setelah aku mau perform, setiap perform kan jam 12 sampai jam 1. Jadi sekitar jam 23.35 aku baru mampir ke tablenya. Aku bilang sama Koko yang panggil aku, temennya itu, aku bilang aku nggak enak, aku duduk di sini. Aku bilang kayak gitu, karena kan lagi ada problem, aku terbawa-bawa nih masalah. Katanya tenang aja, ini kan nggak ada masalahmu katanya. Ini kan masalahnya sama si DJ cowok tersebut. Oke, udah aku duduk bentar, gak lama aku izin untuk perform. Aku siap-siap perform dulu ya kok. Terus kata Koko itu ya udah nanti balik lagi ya ke sini habis perform. Kayak aku perform, habis perform aku balik lagi pun aku langsung balik ke table itu. Aku masih ke table tamu-tamu dari Singapura lah gitu kan, sapa-sapa lah gitu. Aku DJ di sini gimana mainnya gitu. Sekitar jam 1:25 atau 20 gitu ya, aku ngeliat HP ini kira-kira aku ya. Aku balik lagi ke situ. Nah Koko tersebut bilang sama aku seperti ini, kamu minta maaf lah sama si Vietnam itu, karena Vietnam itu merasa kayak kamu tuh punya sesuatu sama tuh DJ gitu. Vietnam itu siapa kak namanya? Misa. Nama Indonesia ya? Nama panggung sini nama mungkin ya. Cuma nama Vietnamnya ada pasti, nama Vietnamnya itu. Cuma di sini ya dipanggilnya DJ Misa. Oke. Misa itu minta maaf, minta maaf. Saya rendah hati nih. Saya nggak ada salah nih posisinya ya. Saya rendah hati karena saya satu tempat kerja sama dia. Saya nggak enak, yaudah aku rendah hati. Aku minta maaf sama dia. Aku minta maaf baik-baik. Dia ngomong sama tuh Koko ya. Dia bilang aku pengen pukul nih cewek. Dia ngomong seperti itu. Oke, mungkin karena dia nggak ngerti aku ngomong bahasa Mandarin tuh kan. Aku pakai Google Translate, ketik ke Vietnam tuh. Saya di sini baik-baik, saya minta maaf. Ini masalah bukan masalah samaku. Masalah kan sama DJ tuh cowok, sama Koko itu sama kamu. Nggak ada hubungannya sama aku. Bilang kayak gitu. Habis itu temennya yang 3 orang itu baca, yang temen-temennya itu baca. Habis itu langsung keroyok. Pertama aku dijambak dulu. Dijambak, habis itu udah kan dijambak tuh aku kayak gini, aku tahan jambaannya, terus aku kayak gini, terus udah ditumbuk lah gitu. Kepala aku ditumbuk juga, leherku juga kena nih, sama ini aku juga kena nih. Oke. Sama kakiku sama biru-biru ini. Udah habis itu udah dikeroyok lumayan lama, security datangnya lumayan lama ya, itu gerainya lumayan lama. Oke, setelah kejadian itu aku keluar dulu, mau pulang lah gitu bahasanya kan. Terus aku diajak ke office untuk bicara sama yang namanya Susan ya, Susan. Habis itu aku udah ceritain segala kronologi dan apa semuanya. Kan dia di Susan ini temanan sama si Vietnam ini ya, deket lah gitu bahasanya. Pasti otomatis dia di posisi di pihak dia. Nah aku bilang udahlah, aku udah jelasin semua kronologinya semuanya. Tapi Cece juga masih nggak paham. Udah, saya mau pulang sekarang. Udah, saya ke backstage, ambil laptop, ambil tas kerja saya pulang. Kebetulan di depan saya jumpa si Vietnam itu lagi nunggu di lobi. Nah security menyarankan saya untuk lewat pintu belakang, lewat dapur pulangnya. Kebetulan saya parkir dekat dapur. Oke, yaudah dituntun lah sama security pulang lewat pintu dapur. Habis itu pas aku jalan, sudah setengah jalan, si Vietnam itu langsung lari, langsung tendang aku, langsung keroyokin aku lagi. Iya, di parkiran, di dekat parkiran lah. Dan itu CCTV-nya jelas. Itu ada CCTV-nya.
Itu ada CCTV-nya, dan itu CCTV-nya sudah diserahkan ke polisi juga. Sudah. Dan kita tidak berhak lah gitu mendapatkan CCTV itu, tapi dari pihak polisi juga semalam kan sudah selidiki saya, dan dia sudah mengakui dia udah lihat CCTV-nya dan itu semua jelas. Jelas ya. Di sini aku tidak ada membalas mereka, karena di sini kalau aku balas nanti aku susah case visumnya gitu. Jadi aku cuman kayak tangkis diri aja. Mereka ada menggunakan anak ya? Enggak, mereka cuma pakai tangan, pakai kaki. Tangan kosong Ya, pakai kaki udah gitu aja sih. Mereka kira-kira sudah stay di Batam ini sudah lama atau Baru baru harusnya. ya? Baru. Kira-kira Tapi berapa kalau lama si Misa itu? ini mungkin udah lama. Misa ini kalau saya lihat Instagramnya ya dia udah lumayan lama lah di Batam. Cuman kalau yang untuk yang 3 orang itu yang udah ketangkap itu dia baru-baru sih. Berarti yang satu kabur ya? Yang satu belum jumpa. Belum jumpa ya? Iya. Terus Saya secara nggak tahu. pribadi kakak nggak ada masalah dengan dia? Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi ini cuma masalah cemburu nih bahasanya nih. Cemburu antara kayak customer dan DJ temen cowokku ini gitu loh. Dan saya terbawa-bawa, terseret-seret nih bahasanya. Saya kan di sini nggak ada salah, saya cuma kerja. Kebetulan saya dicas main DJ di KTV sama temen DJ cowok saya itu. Dan kebetulan mereka sudah berantem dan kondisi sudah berantakan. Ya saya pulang, wajar dong saya pulang. Saya takut juga, saya takut ditampar seperti waiter itu. Karena waiter itu ditampar sangat kuat itu. Sama Di depan saya. Di depan saya. sama gitu si loh. Misa itu juga. Bukan, sama si Koko ini. Jadi ya wajar dong saya pulang, dan kebetulan cas DJ saya kan sudah selesai, on duty saya sudah selesai, saya wajar dong pulang. Emang saya harus peduliin lagi keadaan di situ? Kan nggak perlu gitu loh, nggak ada keperluan gitu. Ya udah, jadi saya pulang ya ternyata itu jadi masalah. Dan teman saya ini kan juga pulang, jadi dikirain aku tuh bawa dia pulang. Aku kayak selamatkan dia lah bahasanya gitu. Seperti itu. Untuk harapannya dari permasalahan ini kan sudah ditangani oleh pihak Polisi. kepolisian dan imigrasi. Harapannya untuk aparat nih dari kakak korban apa? Aku sebenarnya minta keadilan aja sih, itu aja. Aku di sini cuma minta keadilan. Karena aku dikeroyokin dengan aku tidak salah, kecuali aku salah aku mungkin terima gitu. Aku sekarang kan nggak salah. Dan itu di depan di sofa dengan posisi weekend itu sangat rame. Harga diriku nggak ada, gitu aja sih. Aku sebagai DJ aku harga diri nggak ada, masa aku dikeroyokin LC, gitu aja sih. Gitu. Trauma juga mungkin ya. Ya trauma, karena seumur umur aku nggak pernah punya masalah sama orang. Aku orangnya tuh bodo amat ya. Aku jarang punya ada masalah sama orang. Aku nggak pernah masalahnya aku nyakitin orang atau apa. Aku nggak pernah. Jadi ini memang perdana pertama kali.